Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua selalu diberkati dan dikaruniakan Tuhan segala yang baik. Baik, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah keluarga kita hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Tapi sebelumnya saya mewakili guru sekolah minggu hendak memberikan sedikit pengumuman petunjuk penggunaan buku aktivitas yang telah dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu ke rumah untuk anak-anak. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada contoh buku aktivitas. Di sini ada anak kelas kecil. Ya, masing-masing di sini itu adalah ada temanya. Seperti ini. Anak-anak diajarkan tentang kemurahan hati, sama seperti firman Tuhan yang dibagikan pada hari Minggu yang lalu. Jadi diharapkan dengan adanya buku aktivitas ini mendorong anak-anak untuk mau beribadah, dan setelah ibadah silahkan anak-anak diajak atau dibantu untuk melakukan aktivitas yang ada di buku ini. Ya, yang ada temanya, yang ada tulisan temanya adalah lembar kerjanya. Sebaliknya ini anak-anak boleh ada yang digunting seperti ini kan, mewarnai untuk memilih kata-kata yang murah hati yang mana. Nah, yang di sini silahkan yang ini digunting, boleh digunting satu-satu, boleh digunting kemudian ditempelkan di tempat ini. Nah, yang inilah yang difotokan ke kami supaya kami tahu bahwa ternyata anak-anak melakukan aktivitas di rumah. Ya, begitu pula untuk yang kelas besar, ada juga per tema setiap minggunya ada aktivitasnya sendiri-sendiri. Kami mengharapkan dan kami juga mendorong untuk orang tua melakukan ibadah anak dulu, supaya anak-anak mendengarkan firman Tuhan dulu baru mengerjakan aktivitas, karena setiap aktivitas yang ada di sini firman Tuhannya seperti firman Tuhan hari Minggu. Demikianlah pengumuman saya sebagai komisi anak. Mari kita siapkan diri kita mau memasuki ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah di dalam hidup kami, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, yang mengasihi dan menerima kami serta menuntun setiap jalan hidup kami. Malam hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu memberi diri untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyenangkan hati Tuhan serta mendengarkan suara-Mu. Ajar kami Bapa untuk memberi waktu yang terbaik, diri yang terbaik, dan setiap panca indera yang terbaik, supaya setiap perkataan firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami mampu menerimanya dan hidup kami diubahkan oleh karena firman Tuhan itu. Berfirmanlah Bapa, biarlah malam hari ini menjadi waktu nyata Tuhan Yesus berkata-kata dan melawat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian sukacita karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kita mau menaikkan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan
Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan pujian yang kita naikkan itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tetapi juga pujian yang kita naikkan membangun iman kita, sehingga kita yang sedang mengalami duka cita, pergumulan, di saat kita menaikkan pujian kepada Tuhan, iman kita menjadi tergerak, iman kita menjadi bangkit, iman kita menjadi segar kembali. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyegarkan hidup kita, yang memimpin dan menolong kita untuk menjalani kehidupan hari lepas hari seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita semua mempersiapkan diri dan juga menenangkan hati diri kita untuk tidak fokus dengan yang lain, tetapi fokus mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang setia untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, dan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami di setiap waktu. Bapa, ajarkan kami untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang mengasihi dan mengikuti Engkau sungguh tanpa embel-embel apapun. Sungguh hanya karena kami mengasihi Tuhan dan kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Bapa, biarlah hidup kami menjadi semakin serupa dan semakin dibentuk, dibersihkan, diarahkan oleh Engkau setiap waktu. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Salam sejahtera, salam damai di dalam Kristus. Kiranya kasih Tuhan menguatkan, memenuhi, dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Saya rindu berbagi firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari 2 Samuel pasal 36 dan 37. Demikian firman Tuhan. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kisah ini menunjukkan bahwa rakyat mulai mengenal siapakah Raja Daud, dan tentulah keluarga yang ada di sekitar Raja Daud pun mulai mengenal tentang siapakah Daud sebagai sosok ayah dan suami. Dari sekian kisah epik dalam hidup Daud, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang ditonjolkan bukanlah pada kisah kemenangan dari peperangan, tetapi kisah hidup takut akan Tuhan. Daud menunjukkan keteladanan hidup dengan sikap hati yang baik dalam relasinya dengan Tuhan, yaitu ketulusan mengasihi Tuhan. Inilah yang menjadi bagian penting dari perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa ternyata Daud menjadi wakil Tuhan untuk mendidik umat, menjadi wakil Tuhan untuk mendidik di dalam keluarga. Inilah prinsip hidup yang dipegang dalam hidup Daud. Ada 4. Yang pertama, memiliki tindakan yang mengharumkan nama Tuhan. Inilah prinsip hidup Raja Daud. Ia mendidik umat Tuhan dan mendidik di dalam kehidupan keluarganya selalu memiliki tindakan-tindakan yang mengharumkan nama Tuhan. Daud tidak menerima ketika Goliat mengejek pasukan Tuhan, tentara Tuhan, dan tentara Filistin yang menghina Allah. Daud tidak menerima itu. Ia belajar untuk bagaimana dalam tindakannya selalu mengharumkan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita perlu yang namanya memiliki prinsip menjalani hidup lebih cepat mengampuni daripada melakukan pembalasan. Daud menyadari bahwa ia tidak berhak melakukan pembalasan, sekalipun ia memiliki kesempatan dan kuasa untuk melakukannya. Dalam firman Tuhan yang kita baca, ia bisa saja memiliki kesempatan untuk membalaskan apa yang terjadi pada Abner bin Ner, tetapi ia tidak mau melakukannya karena ia memiliki prinsip untuk menjalani hidup lebih cepat mengampuni daripada melakukan pembalasan. Inilah ketulusan Daud mengasihi Tuhan, dan inilah yang dipelajari oleh rakyat dan juga tentu keluarga yang ada dalam kehidupan Daud. Dan yang ketiga, kasih kepada Tuhan ia tunjukkan dari keinginannya yang kuat untuk membangun rumah Tuhan. Ini prinsip yang dipegang Daud yang ketiga, bahwa mari kita mulai mencintai rumah Tuhan sejak dini. Ini masa pandemi memang agak berbeda. Kita beribadah di rumah, terutama anak-anak. Tetapi bagaimanapun masanya, biarlah anak-anak pun diajar oleh kita mencintai rumah Tuhan sejak dini. Dan tentulah itu dimulai dari kita. Walaupun beribadah di rumah, kita tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mencintai rumah Tuhan. Mencintai rumah Tuhan, persekutuannya, beribadah kepadanya. Nah, yang keempat, Bapak yang kasih Tuhan, prinsip Daud yang selalu dipegang adalah menjalani hidup takut akan Tuhan, mewujud di dalam tindakan-tindakannya yang diatur oleh kehendak Tuhan. Setiap langkah-langkahnya selalu sesuai dengan firman Tuhan. Setiap apa yang dikerjakannya selalu diukur dengan benar apa tidak Tuhan yang telah kulakukan ini. Maka sebelum bertindak dia selalu berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan.
apakah aku harus melakukan ini Tuhan atau tidak. Nah, inilah prinsip hidup yang keempat, yaitu memiliki sikap takut akan Tuhan yang mewujud dalam tindakan nyata, mau diatur oleh kehendak Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, inilah yang mulai dikenal dan biarlah oleh rakyat bangsa Israel kepada Raja Daud. Dan biarlah ini juga yang mulai kita hidupi di dalam kehidupan kita dan di tengah keluarga kita, menjadi keluarga yang memiliki pendidikan yang diatur oleh kehendak Tuhan. Nah, maka akibat dari 4 prinsip yang kita jalani seperti Daud juga mengalaminya, maka Tuhan memberikan kepada Daud satu otoritas dan kuasa menjadi teladan kehidupan di mata umatnya, di mata keluarganya. Ia memiliki pengaruh yang baik, mempengaruhi kehidupan perkembangan umat Israel. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita hidup dalam keempat prinsip yang tadi, maka saya percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa dan otoritas dalam hidup kita menjadi teladan kehidupan di mata setiap orang yang Tuhan percayakan ada pada kita, terutama keluarga kita, orang yang kita kasihi. Maka kita memiliki pengaruh yang baik, mempengaruhi kehidupan perkembangan iman, terutama kehidupan anak-anak kita di dalam imannya. Nah, yang kedua, Tuhan akan memberikan kita, yaitu kehidupan di mana apa yang kita kerjakan mungkin tidak lepas dari kesalahan, tetapi Tuhan mengingat kita dan menahan murkanya. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Ketika kita hidup dalam 4 prinsip tadi, maka ketika Tuhan melihat kita, yang Tuhan lihat adalah kita dikasihinya, dan Tuhan menahan murkanya ketika kita berbuat salah, dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali memulai dalam kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, selamat menjadi keluarga pembelajar di dalam Kristus. Selamat menjadi muridnya dalam kehidupan dan panggilan kita masing-masing. Selamat menjalani hidup sebagai murid Kristus yang selalu belajar kepada Tuhan. Apa yang baik, apa yang jadi kehendaknya, biarlah itu menjadi bagian kita. Buatlah keluarga menjadi pembelajar di dalam Kristus yang membawa kita mendekat kepada Bapa yang ada di surga. Dan tentulah beruntunglah yang dirasakan oleh keluarga kita dan anak kita ketika mereka belajar hal yang utama dalam kehidupan mereka melalui keteladanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam keluarga yang hidup damai, sehat, sejahtera di dalam Kristus. Amin.